Segala sesuatu membutuhkan maintenance. Contohnya, Anda punya kendaraan Anda butuh perawatan. Anda harus membawanya ke bengkel secara berkala untuk tentu memeriksakan kondisinya, mengganti oli, mengganti onderdil. Demikian juga misalnya tubuh Anda membutuhkan maintenance. Anda ke dokter secara rutin untuk memeriksakan kesehatan Anda. Atau misalnya jika Anda sedang sakit, Anda juga pergi berobat supaya Anda dapat segar dan sembuh kembali. Relasi Anda juga membutuhkan maintenance. Dengan pasangan, Anda belajar untuk semakin mengasihi, semakin mencintai, semakin setia, dan jangan lupa semakin menguduskan. Anda saling mendoakan, Anda saling memberkati. Demikian juga kesehatan jiwa kita membutuhkan maintenance. Seringkali kita membutuhkan waktu untuk hening, Anda bermeditasi secara rutin, dan ini akan membantu Anda juga untuk menjaga keseimbangan emosi Anda. Anda juga mencari apa yang disebut sebagai life-giving activity, kegiatan-kegiatan yang membuat Anda merasa segar. Anda membutuhkan kadang-kadang me time supaya Anda dapat mengisi sesuatu untuk diri Anda, kebutuhan jiwa Anda. Supaya apa? Bukan untuk memenuhi kebutuhan egoisme Anda, tapi supaya kemudian Anda bisa keluar dan lebih produktif, lebih melayani, lebih mencintai, dan lebih berkorban untuk sesama dalam kehidupan ini. Dalam perikop Injil hari ini ditampilkan mengenai kisah Yesus membersihkan bait Allah dari para pedagang dan penukar uang. Dan kita tahu apa yang terjadi pada masa tersebut. Bait Allah yang adalah rumah doa telah dijadikan tempat bukan soal perdagangan pertama-tama, tapi tempat di mana orang menarik keuntungan dari orang-orang kecil dengan menjual dan menetapkan sistem perdagangan yang boleh dikatakan menguntungkan sang pedagang dan sebenarnya memanipulasi orang lain yang datang untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Konteksnya adalah orang-orang di bait Allah ini kemudian menentukan kualitas dari hewan persembahan yang boleh dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan kalau orang membawanya dalam perjalanan yang jauh, hewan tersebut bisa mengalami cacat di tengah jalan. Mungkin ada sesuatu yang kurang di sana, mungkin kakinya terluka dan lain-lain. Ataupun juga ditentukan kriteria seperti itu, tidak boleh cacat sama sekali, dan ketika muncul di bait Allah, kategorinya dikatakan ini tidak pantas dan mereka harus beli di sana. Dan belum lagi orang-orang yang miskin dan sederhana yang hanya bisa membeli kurban persembahan yang sangat murah. Dan mereka juga harus kemudian masih menukarkan uang, karena uang yang bisa digunakan adalah uang yang bebas dari kenajisan. Dan uang kekaisaran Romawi itu mengandung atau memiliki gambar dan tulisan kaisar, dan itu dianggap bukan sebagai alat perdagangan yang resmi di dalam tempat yang maha kudus, dan karena itu harus ditukar. Dan tentu di sana juga penukar uang mengambil fee. Anda bisa bayangkan sesuatu yang nampaknya baik tetapi harus dibersihkan. Ibaratnya masyarakat kita membersihkan juga diri dari kebiasaan korupsi dan lain-lain. Dan apa yang dibuat oleh Yesus adalah Yesus membersihkan semua itu. Bait Allah harus kembali menjadi rumah doa. Dan demi itu cintakan rumahmu, menghanguskan aku. Yesus memberikan dirinya untuk memulihkan itu semua. Tapi bukan hanya bait Allah di Yerusalem. Yesus juga membersihkan diri kita sebagai bait Allah yang hidup. Dan karena itu mari kita belajar untuk menjaga keseimbangan hidup kita dan memaintenance diri kita, merawat diri kita secara fisik, secara emosional, juga secara spiritual. Secara fisik Anda bisa melakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat, dan jika Anda membutuhkan tentu nasihat dari dokter untuk semakin sehat atau sembuh dari sakit, pergilah. Dan jika Anda membutuhkan perawatan untuk jiwa Anda, seperti yang saya sebutkan tadi, lakukanlah. Nah, secara spiritual, berdoalah, bernovenalah, dan bermeditasilah. Itu akan membantu Anda untuk menjaga keseimbangan hidup Anda. Bapa dalam surga, pada pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang menjadi induk semua gereja Katolik di seluruh dunia, kami mohon semoga kami pun belajar menghargai dan mencintai tubuh kami sebagai bait Allah-Mu yang kudus. Dan sucikan kami Tuhan, jadikan kami tempat yang layak dan pantas sebagai tempat kediaman-Mu.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.